A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya. sehat? Alhamdulillah. Pak, lemes banget. Bapaknya dikit banget ini. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Udah sarapan? Udah ngopi? Bapaknya ngopinya matanya ngantuk. Udah ngopi, udah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, hari ini kita harus banyak-banyak bersyukur. Betul apa betul? Karena nggak semua orang bisa merasakan nikmat yang ibu udah dapetin sekarang. Nikmat apa? Nikmat sehat. Tapi terlepas dari itu semua, ada satu nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat kehidupan. Banyak orang yang tidur tadi malam, paginya belum tentu bangun, ya. Dan hari ini kita Allah kasih izin untuk beribadah. Allah kasih izin kita untuk bersedekah. Tapi kadangkala ibu kita yang hidup ini banyaknya ngeluh. Betul apa betul? Mana orangnya? Ada yang begitu? Mana? Nah, hari ini ibu kita akan mengangkat tema, yaitu nikmat yang melimpah itu harus kita syukuri. Syukur tak boleh lengah. Ya, tentunya untuk kesempatan pertama hadir bersama kita guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Azhari Nasution, yang insya Allah nanti bersama dengan guru-guru kita yaitu Ustadz Fatullah akan membahas satu surah favorit nih Bu. Ya, surahnya bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aqtayna fasalli li rabbika inna sadaqallahul azim. Kenapa surat favorit? Karena kalau sholat waktunya udah mepet pasti ini yang dibaca. Betul apa betul? Allahu Akbar. Baik, untuk itu langsung kami persilakan pada guru kita Ustadz Dr. Azhari. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin. Allahumma ja'al mimma ta'allamna hujjatan lana wa la hujjatan alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Ainews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas David mudah-mudahan sehat walafiat. Hari ini kita coba mentadaburi surah Al-Kautsar. Surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. 3 ayat, 10 kata, 43 huruf. Nggak percaya, hitung sendiri. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Apa peristiwa yang melatar belakangi surah ini turun? Di antara riwayat yang menjelaskan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal oleh putra yang sangat beliau cintai. Ada Qasim dan Abdullah, 2 putra Nabi wafat, meninggal dunia. Ibu, kalau kita punya anak meninggal sedih atau tidak? Sedih. Begitupun Nabi SAW, Nabi sedih sekali. Nah, ketika peristiwa ini terjadi, orang-orang yang tidak suka dengan Nabi SAW melihat momentum ini bukan menghibur Nabi. Kita kan pengennya kalau udah dapat musibah ada yang ngehibur. Sabar ya, yang lapang dada ya. Ini ada hikmahnya, derajatmu ingin diangkat. Betul Bu?
ada yang julitin dari belakang ngomong, Nabi kamu itu abtar. Apa itu abtar? Abtar ini istilah orang Arab kalau menyebut ada orang yang dia itu kagak punya anak, jadi tidak punya pewaris. Kamu abtar, terputus sejarah hidupmu, terputus nasabmu ke bawah karena gak punya anak. Kamulah orang yang paling sial Muhammad. Nah surah ini kemudian diturunkan Allah untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, para ulama tafsir bilang surah ini turun menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu Wa Taala litakid, ay litta'yid, untuk litathbit, mengkonfirmasi bahwa Nabi adalah orang yang sabar, lapang dada dan diberi banyak kenikmatan. Iya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Nah, ada orang salah mengartikan. Saya ingin tebalkan di poin ini. Seolah-olah kenapa ayat ini turun bahwa Allah mengatakan, Nabi kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Seolah-olah ketika ada orang yang ngejulitin Nabi, Nabi sedih hati dan berkecil hati. Lalu galau, depresi. Karena depresi, Allah ngebela Nabi. Muhammad jangan sedih ya, kan kami udah ngasih nikmat sama engkau. Tidak. Surah ini bukan litadzkir, bukan untuk mengingatkan Nabi. Karena kalau untuk mengingatkan Nabi seolah-olah Nabi lupa nikmat. Tidak mungkin Nabi lupa nikmat. Tidak ada orang yang paling bersyukur kecuali Nabi. Betul gak Bu? Sampai Nabi sholat tahajud kakinya bengkak. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, lima tasna ya Rasul? Untuk apa engkau melakukan itu ya Rasul? Qad ghafarallahu laka wa ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah dosamu sudah diampuni dulu dan besok? Apa kata Nabi? Afala uhibbu an akuna abadan syakura. Aku ingin jadi orang yang bersyukur. Coba. Tidak ada orang yang tingkat syukurnya seperti Nabi. Jadi surah ini turun bukan karena Nabi depresi lalu butuh hiburan. Ya tidak. Nabi sudah syukur. Tetapi surah ini turun justru untuk menyindir yang menghina Nabi. Itulah. Bahwa kalau kamu menuduh Nabi al-abtar, tidak punya pewaris, orang yang paling sial, kamu salah. Karena kami telah memberikan nikmat yang banyak untuk kekasih kami yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, itu sabab nuzulnya. Itu peristiwa yang melatar belakanginya. Sekarang Bu, masih hidup gak nih? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Satu, tidak ada orang hidup yang tidak diuji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dekat sama Allah tetap diuji. Tidak ada yang tidak diuji. Hidup ini apa sih isinya Bu? Kadang nikmat, kadang baliyah. Kadang yang enak, kadang yang kagak enak. Betul gak Bu? Kadang membuat kita tertawa, kadang-kadang kita nangis abis itu. Nggak jelas. Dan semua orang yang hidup mengalami itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kadang diuji, kadang dikasih nikmat. Maka kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam coba lihat. Kalau kita yang bukan Nabi aja, jangan bingung kalau diuji karena Nabi sendiri diuji. Kadang-kadang kita gara-gara udah sholat, doyan taklim, doyan ngaji, seolah-olah Tuhan kagak boleh nguji. Betul gak Bu? Bu, begitu doa ngancem, ya Allah percuma saya sholat. Ngapa saya dihianatin? Ya Allah percuma saya udah ngaji, kok sial banget hidup saya. No, tidak. Bahkan para ulama mengatakan, Syekh Imam Ar-Rifai, apa dia bilang? Man aradal maula falyatahayya bil balwa. Orang yang pengen dekat sama Allah syaratnya satu, dia mesti siap diuji dalam hidupnya. Coba itu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih hidup kagak ini? Kenapa orang yang dekat sama Allah kudu diuji? Karena di antara jalan kita dekat sama Allah, yang paling cepat adalah ketika seseorang mendapatkan ujian.
Justru ketika orang dapat nikmat boleh jadi dia lupa sama Allah, Bu. Betul nggak, Bu? Lihat surah Al-Quraisy. Orang-orang Quraisy dikasih nikmat. Bisa dagang ke Syam, ke Yaman. Rihlata syita was saif. Tetapi orang Quraisy sudah dikasih Ka'bah. Ka'bah menjadi magnet. Gara-gara ada Ka'bah menjadi wisata religi, orang hormat sama orang Quraisy. Tetapi mereka sendiri yang menghina Nabi. Tidak beriman sama Nabi. Maka Allah nyindir. Falyabudu rabba hadzal bait. Sembahlah Allah. Kenapa kamu tidak menyembah Allah yang membuat Ka'bah ini, yang punya Ka'bah ini? Sementara kamu dapat keuntungan dari Ka'bah. Gara-gara Ka'bah kamu dihormati orang lain dan kamu bisa berdagang kemana-mana. Artinya orang Quraisy dapat nikmat yang banyak, tetapi nikmat itu justru membuat mereka jauh dari Allah. Nah, seringkali ujian justru membuat dekat kita sama Allah. Coba, Bu. Ibu lebih khusyuk mana? Lagi sholat banyak uang apa kagak ada uang? Gak ada uang. Hah? Assalamualaikum. Ini Ustadz mau jawabnya, Iya. takut salah jawab Iya, katanya. makanya. Iya. Enggak enakan nih, Ustadz. Masalahnya ini daerah namanya Pondok Benda, Mas David. Kalau ngelihat wajahnya bebenda semua nih kayaknya. Banyak bendanya. Banyak bandanya ya. Bu, mungkin kita lebih khusyuk kalau kita lagi kagak ada uang. Lagi diuji, lagi sakit. Itu takbirnya aja berat. Allah. Coba lagi banyak uang. Wah, mungkin gak sholat. Karena udah cukup. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahus. Manusia itu algoritmanya kata Quran. Kalau dia udah cukup, dia sengke. Sombong. Kenapa? Ar-ra'ahus taghna. Dia merasa udah cukup. Maka dia tagha, melampaui batas. Dia nyeleweng, dia durhaka sama Allah. Jadi pelajaran yang pertama, kita mesti berprasangka baik dengan ujian, dengan takdir yang kurang enak menurut kita. Boleh jadi ujian yang tidak enak itu membuat kita dekat sama Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum kata Quran. Boleh jadi yang tidak kamu suka itu baik menurut kamu. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang enak, yang baik, yang cakep, yang keren menurut kita, tapi justru tidak baik menurut kita. Itulah hidup. Dari Al-Kautsar kita belajar, ya, kita bisa menjadi hamba yang bersyukur dan husnuzon terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Dan ketika orang bisa husnuzon sama Allah, ketika orang bisa bersyukur sama Allah, maka dia sudah mendapatkan kautsar yang sebenarnya. Nikmat yang paling banyak bukan materi, ketika dia punya kacamata untuk bersyukur terhadap nikmat Allah dan husnuzon kepada takdir Allah. Masya Allah, baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Bu, banyakin syukur, dikitin ngeluh. Banyakin syukur, dikitin ngeluh ya. Orang kadang-kadang kebalik, banyak ngeluh, dikit syukur. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Oke, silakan yang mau bertanya angkat tangannya Ibu. Yang mau bertanya siapa? Silakan. Wow, banyak banget. Silakan, mana ini? Ya, Ibu. Mana ini? Enggak kelihatan ya? Ya, Ibu silakan. Nama dan pertanyaannya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurbaiti dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Parakan. Masya Allah. Masya Allah. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita bisa tetap ingat nikmat Allah ketika sedang berada dalam kesedihan? Kemudian, apakah kesedihan itu juga bisa jadi tanda kasih sayang Allah kepada kita? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Silakan Ustaz. Dalam nih pertanyaan. Dalam pertanyaan Ini Ustaz. kalau tahu ada pertanyaan begini saya kagak datang. Bagaimana cara kita tetap bersyukur ketika kita dikasih kesedihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apakah kesedihan itu tanda Allah sayang sama kita? Begini Bu ceritanya Bu. Caranya satu, tauhidnya kudu benar. Kalau tauhidnya salah, maka cara nyimpulin takdir salah. Kalau tauhidnya benar, cara dia memandang af'al Allah, cara dia memandang takdir Allah mesti benar. Bagaimana tauhid yang benar? Begini, bahwa af'alullah
la tu'allalu bil asya. Allah tidak terikat dengan apapun. Artinya Allah boleh sesuka-sukanya. Apa tanda bahwa dia Allah, dia boleh suka-suka. Apa tanda kita bukan Tuhan? Kita nggak boleh suka-suka. Jadi boleh nggak kalau Allah ngasih musibah sama orang yang ahli ibadah? Boleh. Boleh nggak Allah ngasih nikmat sama yang kagak pernah ke masjid? Kenapa boleh, Bu? Suka-suka Allah. Kenapa Allah bisa suka-suka? Lah kan Allah, selesai itu tauhidnya. Ringkes. Kita dikasih ujian. Kenapa saya yang diuji ya? Selesai. Bahwa tidak ada dalam hidup kita satu jejak takdir yang tidak ada keterlibatan Allah. Mesti ada izin Allah di situ. Kita disakitin orang, dijulitin orang, digosipin orang. Sakit nggak, Bu? Sakit, tetapi sakit kita nggak berhenti di orang yang jahatin kita. Tapi tembus ke belakang bahwa semuanya atas izin Allah dan tugas kita. Kalau tidak syukur, sabar. Dapat yang enak, syukur. Dapat yang kurang enak, sabar. Dan semuanya dari Allah dan itulah hikmah. Ajaban li amril mu'minin, kata Nabi. Hebat banget orang beriman itu. Kagak ada yang lebih hebat dari orang beriman. Kenapa ya Rasul? Iya. Begitu mereka dikasih takdir yang baik, yang enak, mereka bersyukur. Begitu kurang enak, mereka bersabar. Dan syukur dan sabar, dua-duanya akhlak. Ibu, Bu, begitu dah, Bu. Jadi jangan berhenti di apa yang kelihatan. Kita disakitin orang, jangan berhenti ngelihat muka orang itu doang. Ingat bahwa Allah menakdirkan orang itu buat nyakitin kita. Untuk apa? Mungkin itu jalan agar kita lebih dekat sama Allah. Mungkin selama ini kita sombong, selama ini kita angkuh, tarafu, merasa lebih hebat dari orang. Begitu kita digibahin orang, di situ kita baru tahu, oh ternyata kita lemah ya. Banyak kurangnya, diomongin orang ya. Baru kita bilang, astagfirullah. Itu jadi ingat Allah, Bu. Jadi tidak semua yang kagak enak itu nggak berkah. Apa definisi berkah? Ayo. Apa definisi berkah? Kita sering mengartikan berkah itu adalah sesuatu yang enak dan banyak. Itu mah bukan berkah tapi berkat. Kalau berkat begitu, makin banyak ditenteng makin berkat. Definisi berkah beda sama berkat. Berkah adalah semua yang membuat kita makin dekat sama Allah, namanya berkah. Kita dikasih musibah. Gara-gara musibah kita makin ingat Allah, berkah. Meskipun musibah. Maka Nabi ketika anaknya wafat sallallahu alaihi wasallam, Nabi nangis. Ditanya sama sahabat, ya Rasul kok kamu nangis? Kata Nabi, tangisan ini rahmat. Innal aina tadma wal qalba yahzan walakin la naqulu illa ma yarda rabbuna. Mata kita boleh nangis, hati kita boleh sedih, tetapi kita enggak boleh mengucapkan sesuatu kecuali yang diridhoi Allah. Tetap husnuzan sama Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Ternyata ya kita kalau dapat kesulitan itu adalah tandanya juga Allah sayang sama kita. Buat kita yang rajin ibadah agar kita dekat sama Allah. Jadi ciri-ciri orang beriman kata Ustadz tadi dikatakan ada dua pondasinya. Yang pertama adalah pada saat dia mendapatkan nikmat dia bersyukur. Dan pada saat dia mendapatkan kesulitan dia bersabar. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa bersyukur dan bersabar dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Baik, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjut lagi membahas surah Al-Kautsar. Dengan tema besar kita adalah ya bagaimana kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Tadi kita sudah menyimak ya kajian dari Ustadz Azhari Nasution yang membahas tentang sebab turunnya dari surah Al-Kautsar, surah yang sering kita bacakan. Saya juga mencoba untuk mengkaitkan teman-teman dengan tema kita ya ibu-ibu sekalian mengenai rasa syukur ya terhadap nikmat yang Allah berikan. Kalau kita lihat sekarang ibu-ibu, bapak-bapak banyak orang yang di layoff
atau orang putus hubungan kokasi, putus hubungan kerja, PHK. Ya, pada saat bekerja, masih bekerja, kita nggak sedikit di antara kita yang ngeluh, komplain, kerjaannya banyak banget sih. Tapi begitu kita udah diputus pekerjaan, kita rindu kerja, betul apa betul? Bahkan nggak jarang ada orang yang setelah terakhir, ya mereka putus hubungan kerja, 3 tahun nyari kerja, 4 tahun nggak dapat pekerjaan. Banyak Bu, banyak. Nah, hari ini kita coba mengkajinya bagaimana ya sesulit apapun yang saat ini kita dapatkan, sesulit apapun kondisi kita hari ini, coba kita cari ya gimana caranya untuk mensyukuri. Diingatkan dari surah Al-Kautsar ya, bagaimana Nabi pada saat anak laki-lakinya tercinta itu diambil oleh Allah ya, berpulang ke rahmatullah, maka diingatkan oleh Allah melalui surah Al-Kautsar. Nah, kita akan coba kaji tafsirnya di ayat yang pertama ya bersama dengan guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Fatullah. Untuk itu waktu kami persilakan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak ngejawab salam saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya dapat hadiah jam tangan. Amin. Ibu mau hadiah jam tangan? Mau. Jam tangannya Ustadz David. Boleh pantun, boleh pantun. Boleh. Cius. Cius. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Cakepnya kurang kom. Pak. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Ada barang dekat pohon pepaya. Saya doain ibu-ibu yang ngejawab salam saya, insya Allah jadi orang kaya. Amin. Mau jadi orang kaya, tapi kaya dadakan. Maksudnya Ustaz? Iya, nemu duit lagi ngimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyyin karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia Ainus TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, terkhusus ibu-ibu calon penghuni surga. Mau masuk surga? Cius. Syaratnya cuma satu. Apa itu, mati duluan. Bener sih, iya. Terkhusus host kita yang ganteng. Alhamdulillah. Gantengan mana? Saya sama dia. Gue pulang nih lama-lama. Ternyata ibu-ibu sini tidak berdusta. Bu, nikmat semua itu adalah pemberian dari Allah, betul? Begitupun nikmat orang yang beriman kepada Allah adalah diberikan ujian dan cobaan, betul? Dan ini adalah salah satu Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta, sayang, demen, girang. Ibu tahu girang? Coba girangnya gimana? Itu udah girang. Girang kenapa? Allah ingin menghapuskan segala dosa-dosanya. Kan Allah sudah memberikan nikmat yang banyak, betul? Nikmat yang banyak ini bisa dengan harta, betul? Rumah yang megah mewah, harta yang banyak, suami punya istri yang cantik. Cantik gak istri bapak? Cantik. Kayaknya begini.
Ibu punya suami yang ganteng. Ganteng suami ibu? Alhamdulillah. Jabatan, kedudukan, bahkan fisik, ruh, batin itu kenikmatan ketika Allah sayang kepada hambanya. Allah cinta kepada hambanya. Ceramah kalau lapar begini. Karunia yang banyak, makanya Allah sampaikan inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, memberikan karunia nikmat yang banyak kepada engkau, dan ini salah satunya nikmat yang besar yang Allah berikan kepada Rasul. Tapi ujiannya luar biasa, betul. Rasulullah diintimidasi dakwanya, Rasulullah diteror, bahkan terjadi ada pembunuhan, betul. Tapi Rasul la takhaf wa la tahzan innallaha. Tuh orang yang beriman ketika diuji kagak ceng, malah semakin dekat, Allah bersama saya. Dan ujian cobaan itu pasti bukan hanya Nabi saja yang Allah berikan dalam bentuk ujian, tapi kita umatnya bentuknya juga sama, ujian, dan Rasul diangkat menjadi Nabi. Alhamdulillah. Kalau kita diuji sama Allah diangkat jadi mati. Makanya inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberimu wahai Muhammad karunia nikmat yang besar, yang banyak, yang melimpah ruah. Diuji Rasulullah dengan kenabiannya, diuji Rasul dengan dakwanya, tapi Rasulullah tidak ceng. La takhaf wa la tahzan, jangan takut, Allah bersama kita. Dan ketika diuji, katakanlah barang-barang bu, innallaha ma'ana, innallaha ma'ana, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Ujian cobaan pasti akan datang menimpa kita, betul. Orang yang beriman, bikinlah buat Allah senang. Karena Allah sudah memberikan karunia yang sangat banyak. Rezeki, sehat, jabatan, kedudukan, bisa bernafas, hidup senang. Kagak punya ada di sini yang punya hutang? Tunjuk tangan. Lah mana orangnya? Malu. Ya, Ustadz, jangan suruh tunjuk tangan. Iya. Dalam hati pengen nunjuk. Kenapa semua itu adalah ujian? Siap atau tidak siap, maka kita harus Itulah fungsi orang yang beriman, gembira. Buatlah Allah gembira, buat Allah jatuh cinta kepada kita, buat Allah senang kepada kita, buatlah Allah semakin dekat dengan kita melewati ujian. Tapi jangan seuzon dengan Allah, tapi jangan seuzon dengan siapapun, betul? Ini diuji baru dikatain, dihina, bahkan dikata-katain. Dia ngebalas dengan yang buruk-buruk. Diuji satu sama lain. Kita dengan ibu, ibu dengan kita. Saya dengan ibu, ibu dengan saya. Ibu kadang-kadang kagak demen ngeliat saya. Ada. Betul? Betul. Yang ada dusta di antara kita. Yeah. Saya sama ibu tidak ada dusta. Saya doain masuk dari masjid, maka yang saya doakan adalah kebaikan. Baik Ustadz, baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Ustadz kalau udah ceramah ya Bu ya, berapi-api. Ya, kalau api itu kan anget ya Bu ya. Saya dapat angetnya ini. Silakan Ibu yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Mana nih? Ya, mana. Ya, Ibu silakan. Semangat angkat tangannya nih ibu-ibu nih. Ntar gantian ya, silakan. Ibu namanya siapa, pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Suryani Batubara. Dari Majlis Taklim Nurul Hikmah. Nurul Hikmah. Saya mau bertanya Ustadz, sebetulnya Allah itu sudah memberikan kita banyak nikmat ya. Nikmat sehat, panjang umur, rezeki. Tapi kenapa ya kita sebagai hambanya susah sekali untuk bersyukur. Lebih banyaknya kita itu mengeluh gitu. Mohon jawabannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, banyak banget yang tukang ngeluh tapi sedikit bersyukurnya. Kenapa itu Ustadz?
Sebenarnya ibu ini curhat kepada saya. Bu, kita kan sudah dikasih nikmat yang besar sama Allah. Tadi dibilang bisa hidup, bisa melihat bulan, bintang, matahari, keindahan alam ini. Itu kan luar biasa, kenikmatan yang mungkin tidak bisa kita hitung. Itulah cara Allah memberikan hadiah kepada bagi orang yang beriman. Tapi sebagai muslim yang sejati adalah lebih banyak bersyukur ketimbang kufur. Banyak gak yang kufur? Oh ada banyak yang kufur Ustaz, banyak sekali. Kagak mau beribadah kepada Allah. Makanya kata Allah, fasholli li rabbika wan, maka laksanakanlah, dirikanlah solat, mencari ridho Tuhanmu wahai Muhammad, dan kita umatnya, hambanya, cari ridho Allah. Kemudian Allah minta berkurbanlah. Kurban dengan apa? Rasa syukur kita kepada Allah. Jangan kufur. Kalau kufur sudah pasti akan mendapatkan sesuatu bala dan musibah yang kita dapatkan, na'udzu. Dan orang yang bersyukur, apa kata Allah? Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum inna azabi la syadid. Inna azabi la syadidnya kemari. Siapa orang yang bersyukur kepada Allah dalam bentuk kesedihan, kegembiraan, kegalauan, kegundah gulana, hati kagak tenang, tepat konsisten dia bersyukur kepada Allah. Diuji sama Allah, kehilangan duit, suami gagak pulang-pulang, suami tukang mancing, tergoda sama janda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Agak pulang-pulang diuji sama Allah, bagaimana kita? Maka kita bersyukur juga kepada Allah. Syukurnya orang yang beriman, angkat kedua tangannya, minta kepada Allah. Astajib, Allah mengabulkan doa-doa kita. Itulah orang yang beriman, menempatkan posisinya, yaitu bersyukur kepada Allah. Meskipun kita diuji berbagai macam musibah, tetap bersyukur. Meskipun kita kurang duit, banyakin doa. Duit mulu. Heran gue sama jamaah sini orang Tangerang. Banyakin doa. Kalau dia bersyukur, duit ini mikirnya. Kalau dia bersyukur sama Allah, Allah tatap gak sama kita? Allah cinta gak sama kita? Cinta. Kesulitan pasti Allah akan berikan jalan keluarnya. Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, memang kadangkala kita itu selalu ada di posisi kurang melihat nikmat yang Allah berikan pada saat kita dapat kesulitan. Yang kita lihat masalahnya yang kecil, padahal nikmat yang banyaknya ada di sekitar kita. Betul apa betul? Yuk kita sadarin lagi yuk, ya Bu ya. Nah, salah satu wujud syukur juga, kesempatan kali ini kita juga mau berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Untuk itu sama-sama, ini dia Luwak White Coffee bersama Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bapak-Bapak Ibu-Ibu, saatnya kita masuk di segmen kuis Cahaya Hati Indonesia, berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah saya pengen tanya Bapak-Bapak Ibu-Ibu mau dapat hadiah enggak? Siapa yang mau dapat hadiah? Tunjuk tangan. Masya Allah, dengerin baik-baik pertanyaannya, karena yang bisa ngejawab akan dapat keberkahan 1 juta dari Luwak White Coffee, tapi jangan lupa dipotong pajak. Pertanyaannya mudah. Apa pertanyaannya? Apa nama surat yang sedang kita pelajari hari ini? Silakan angkat tangan. Saya pilih ya. Udah duluan aku. Iya, Ibu silakan. Silakan maju ke depan Ibu. Mangga di sini. Dipegang mic-nya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ustadz. Namanya siapa Bu? Assalamualaikum, perkenalkan saya Reni dari Majelis Tahlim Al-Furqon. Iya, Ibu Reni. Siap Ustadz. Iya, Bu Reni udah tahu pertanyaannya ya, saya ulangin lagi ya. Bu, dengerin Bu ya. Kalau Bu Reni salah, Ibu masih ada kesempatan. Pertanyaannya Bu,
apa nama surat yang sedang kita bahas di episode kali ini? Silakan. Surat Al-Kautsar Ustadz. Masya Allah, benar gak ibu-ibu? Karena Ibu Reni sudah benar menjawab, selamat mendapatkan uang 1 juta rupiah, keberkahan dari Luwak White Coffee. Alhamdulillah Ustadz. Silahkan diterima, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keberkahan. Selamat sekali lagi, masih semangat ibu-ibu? Oke, jangan lupa dipotong pajak ya Bu Reni ya. Nanti nomor rekening saya kirim juga. Itu saja, jangan kemana-mana, kita tetap ngaji lagi di sini, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Baik ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah, sahabat-sahabatku pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan khususnya bagi kita, kaum muslimin, kita juga wajib dan meyakini Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Karena itu teman-teman dan juga ibu bapak-bapak sekalian, setiap di acara Cahaya Hati Indonesia kita coba untuk mengkaji apa isi Al-Quran, memahaminya dan mencoba untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita bahas mengenai surah Al-Kautsar. Ayat pertama tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Fatullah. Nah sekarang kita memasuki ayat keduanya, akan dipertajam lagi oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Azhari Nasution. Silakan Ustadz Fadl. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal." Allah memberi nikmat yang banyak. Bahkan banyaknya nikmat itu tidak bisa dihitung. Bahasa Al-Qur'annya adalah Al-Kautsar. Selagi nikmat itu ada angkanya, ada argonya, ada nilainya, dia bukan Al-Kautsar tapi masih Al-Katsir. Banyak yang bisa dihitung. Berarti kalau masih bisa dihitung belum banyak. Begitu kira-kira Bu? 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 Tapi kalau udah gak kehitung, namanya Kautsar. Berarti banyaknya banyak banget. Paham Bu? Maka Al-Kautsar ini kalau kita ngaji grammar, ibu tahu grammar gak Bu? Nenek-nenek dengerin aja dah Bu. Ini bentuk katanya mubalaghah, ya, untuk menekankan makna bahwa Kautsar ini maknanya banyak banget. Nah, apa makna Kautsar tadi kita udah bahas tadi bahwa ada banyak tafsirnya. Salah satu tafsir yang populer adalah Kautsar itu maknanya adalah nahrun fil jannah, sungai yang ada di sorga. Jadi nanti umat Rasulullah yang masuk sorga, begitu mau masuk sorga, mirip kayak ibu ke hotel. Bu, itu di lobinya itu ada welcome drinknya. Sebelum masuk kamar ada minuman yang free. Kira-kira di surga begitu Bu. Al-Kautsar itu nahrun fil jannah, nggak usah pakai bayar. Ibu minum dahaga hilang seumur hidup. Digambarkan di hadis bahwa putihnya melebihi susu, manisnya melebihi madu. Al-Kautsar. Bu. Bu. Mudah-mudahan kita dapat insyaallah. Tetapi makna Kautsar ya bisa kita maknakan lebih luas lagi. Jika bagi Nabi itu adalah nahrun fil jannah, tetapi bagi kita Allah juga beri Kautsar ke kita. Dengan makna yang lebih luas. Apa itu? Iman. Apa Bu? Iman bisa dinilai nggak Bu? Ada angka nggak iman? Kalau orang nuker iman ibu dengan 1 dus mie instan, kebayar nggak? Nggak bisa. Iman nggak equal, nggak sebanding sama 1 dus mie instan. Kalau 100 ribu dus, enggak Bu. Iman dibayar pakai 1 juta, sebanding. Kalau 1 M. 1 T udah mulai lemes enggaknya? Enggak. 100 T enggak katanya.
Enggak bisa dibayar. Apa kata Nabi? Innallaha yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhibbu. Walakin yu'til imana illa man yuhibbu. Allah ngasih harta, ngasih materi kepada orang yang dia cinta dan kepada yang tidak dia cinta. Qarun kaya tapi jauh dari Allah. Fir'aun hebat tapi jauh dari Allah. Berapa banyak orang hebat di Quran tapi dikutuk oleh Allah. Berarti materi, angka, kekayaan, power, kekuasaan itu bukan tolak ukur kita dekat atau tidak dengan Allah. Apa indikasi Allah cinta sama kita, Bu? Nabi mengatakan, walakin yu'til imana illa man yuhibbu. Allah boleh aja ngasih materi kepada orang yang tidak dia cintai dan kepada orang yang dia cintai. Tapi Allah khusus memberikan iman kepada yang dia cintai. Ibu-ibu, Bu, masih punya iman? Masih dong. Tandanya hadir di majelis cahaya hati. Betul? Dengerin pengajian. Tanda Allah masih sayang sama kita. Begitu kita bangun tidur, apa yang kita sebut? Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana. Begitu mau tidur, Bismika Allahumma ahya. Tidurnya dengan nama Allah dan bangunnya dengan nama Allah. Mahal, mahal betul itu, Bu. Dan tidak bisa dinilai dengan angka. Itulah Al-Kautsar. Nah, bagaimana cara jaga Al-Kautsar ini? Surah ini memberi bocoran ada dua. Bagaimana cara menjaga iman yang mahal itu, yang kagak ada nilainya itu, saking gedenya. Dua, Bu. Yang pertama, fasalli li rabbik. Kita mesti jaga iman kita dengan ittisal ke Allah. Menyambungkan rohani kita, batin kita kepada Allah. Lewat sholat. Fasalli li rabbik. Ibu-ibu, sholat itu kan munajat. Apa tuh munajat? Ngobrol. Berbisik-bisik ke Allah. Berbisik-bisik ke Allah. Curhat ya Bu ya. Memuji-muji Allah, namanya munajat. Untuk menjaga iman orang mesti perlu satu, fasalli li rabbik. Dia mesti sholat. Tapi ingat, ada syaratnya. Tidak semua sholat orang membuat dia tersambung dengan Allah. Tidak semua sholat membuat orang jadi dekat sama Allah. Tidak. Banyak sholat yang dikecam sama Quran. Fawailul lil. Celaka mereka yang sholat. Coba lihat. Yang dibilang celaka siapa? Yang sholat. Yang gak sholat? Lebih Lah celaka. kagak perlu, emang udah pasti celaka. Lebih celaka, udah pasti celaka. Lah tapi kalau yang sholat masih celaka kan tanda tanya, Bu. Kenapa dia sholat tapi masih dikecam celaka? Oh ternyata alladzina hum yura'un. Dia sholat tapi bukan buat Allah, tapi ingin dinilai orang. Ingin dipuji tetangga. Ingin dibilang soleha. Ingin dibilang alim. Ingin dibilang taat ibadah. Ingin dibilang, Allah gak suka kalau ada orang yang menyelingkuhinya. Ibu senang gak diselingkuhin, Bu? Allah sama, Bu. Allah gak senang kalau Allah diselingkuhin. Tahu, Bu, diselingkuhin? Diduain. Maka ayat itu mengatakan fasalli li rabbik. Salatnya mesti buat Tuhanmu, li rabbik. Lamnya maknanya lamul ikhtisas. Artinya salat baru dikatakan salat kalau kita bertakbir, ruku, sujud, i'tidal untuk Allah. Jika untuk nafsu, Allah nggak terima. Jika untuk orang, Allah nggak terima. Jika untuk yang lain, Allah nggak terima. Jika untuk dipuji, Allah nggak terima. Allah baru terima jika salat itu untuk Allah. Ini kadang-kadang kita salat bukan buat Allah. Saya salat duha dah. Ngapa emang? Biar rezeki saya moncer. Tuh. Berarti Tuhannya rezeki. Soal ibu dapat rezeki karena sholat duha itu efek. Tapi niat di dalam gak boleh karena rezeki. Tetap karena Allah. Ternyata habis sholat duha dapat rezeki itu soal yang lain. Itu mah urusan Allah. Tapi begitu sholat jangan karena rezeki. Karena Allah. Saya sedekah dah.
biar dilipatin rezeki saya. Habis sedekah nggak dilipat-lipatin, marah. Percuma saya udah sedekah 1 juta, nggak dibalas tuh 700 juta. Wah, jadi ngancam kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disebut fasholli li rabbik. Itu cara supaya iman kita Al-Kautsar terjaga. Yang terakhir, wanhar. Cara yang kedua agar kita tetap terhubung dengan Allah adalah wanhar. Kita disuruh menyembelih. Menyembelih di sini maknanya 2. Bersedekah menyembelih binatang Idul Kurban. Yang kedua menyembelih sifat-sifat binatang dalam diri kita. Kita sholat, kita zakat, kita sedekah, bagus gak? Tapi hati kita dengki, busuk, riya, sum'ah, hiket, ujub. Allah gak suka dan Allah gak terima. Jauh dari Allah. Bagaimana biar dekat? Dia kudu ilangin itu dengki, iri, sombong, ujub. Dia sembelih. Wanhar. Baru kemudian dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Al-Kautsar yang Allah berikan kepada kita berupa iman tetap terjaga dalam hati kita. Amin ya rabbal Alamin. Alhamdulillah Bu. Al-Kautsar tadi artinya adalah nikmat yang banyak banget. Itu adalah surah ke-108 dari juz ke-30 di dalam Al-Quran. Bu, udah khatam Quran belum? Udah khatam Quran belum? Alhamdulillah Ustadz, saya juz 30 mah udah khatam. 30 juz udah belum? Udah, alhamdulillah. Jangan cuma Ramadan tapi tiap hari sepanjang setahun ini deketin diri kita sama Al-Quran ya, insya Allah. Baik ibu-ibu bapak-bapak sekalian dan juga pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, ada sebuah informasi menarik yang akan disampaikan oleh Ustadz Fadlullah. Silakan Ustadz Fadl. Ibu bapak, tahu nggak rahasia sholat yang nyaman itu bukan cuma tempat yang tenang, tapi juga mukena dan sajadah yang harum. Kalau mukena sajadah kita bau apek, pasti sholat jadi kagak fokus ya Bu. Makanya mulai sekarang jagalah alat sholat kita agar ibadah kita lebih khusyuk. Saya saranin ibu-ibu untuk pakai kispray kasturi suci. Ibu-ibu harus tahu, kalau wangi kasturi dalam beberapa hadis dijelaskan sebagai salah satu wangian yang digemari oleh Nabi besar Muhammad. Sebagai seorang muslim pakai wangian sangat dianjurkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kita kalian ingin berwudu, maka hendaklah dia berwudu dengan baik. Setelah itu, jika dia hendak sholat, maka hendaknya dia memakai wangi-wangian dan memakai pakaian yang terbaik. Habis riwayat Muslim. Jadi wangi saat melakukan sholat itu juga termasuk sunnah. Kispray, kasturi nggak hanya sebagai pelicin, pewangi dan pelembut, tapi sudah bisa menjadi semprotan multi occasion. Bisa disemprotkan pada alat sholat yang kita pakai, kayak mukena, sajadah atau karpet. Jadi pas sujud kan hidung kita harus menempel ke sajadah. Ibadah pun jadi lebih khusyuk, nyaman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara semprotnya seperti ini ya Bu. Wanginya lembut sekali, seperti keharuman di raudhah. Harum. Keharuman kispray kasturi seperti kita sedang beribadah di tanah suci. Wanginya lembut dan sudah bersertifikat halal. Wanginya dari essential oil jadi aman, keharumannya tahan lama dan punya anti kuman juga. Kita harus menjaga kebersihan
dan memakai wewangian asal tidak berlebihan. Bagi yang rindu keharuman di tanah suci dan di Raudhah, maka saya sarankan memakai kispray kasturi suci ya ibu-ibu. Untuk sholat jadi nyaman, khusyuk, kispray kasturi sekarang sudah tersedia di supermarket dan di minimarket terdekat. Jadi memudahkan kita untuk stok kispray di rumah. Dan ibu-ibu juga bisa beli di sini. Dan kunjungi booth kispray yang ada di depan. Ya ibu-ibu. Mulai sekarang selalu jaga kebersihan dan kewangian alat sholat ibu-ibu dengan kispray kasturi suci, wangi, mewah, penuh berkah. Kispray kasturi suci, wangi, mewah, penuh berkah. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, Cahaya Hati Indonesia selalu hadir setiap akhir pekan, Sabtu dan Minggu tentunya untuk menemani kita semua dalam rangka untuk menambah khasanah keislaman kita. Buat Anda yang baru bergabung, tadi kita sudah membahas ya surah Al-Kautsar dari ayat pertama, ayat kedua, dan kita akan masuk ke ayat ketiga. Ya, insya Allah ayat ketiga ini akan dijelaskan oleh guru kita kembali lagi Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Fatullah. Fadhol Ustadz, silakan. Bu, ngantuk pelapar. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Di surat Al-Kautsar ini artinya khairu kathiruhu, kebaikan yang banyak yang datangnya dari Allah kepada Rasulullah dan kita hambanya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Nah, di situ inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Artinya sesungguhnya mereka yang membencimu, mereka yang mengintimidasimu, ada perencanaan sesuatu mengagalkan dakwahmu, mereka telah diputuskan, mereka tidak mendapatkan rahmat Allah. Artinya Rasul diuji, dimusuhi dengan dakwanya, dengan kebaikan. Tapi kata Allah sendiri yang memberikan statement kepada orang yang memusuhi Rasulullah, yang mengancam Rasulullah, dia putus dari rahmat Allah. Begitupun kita, konteks ayat Al-Kautsar ini bahwasanya ini berikan motivasi buat kita. Artinya kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, umatnya Rasul, ketika ada orang yang memusuhi kita, yang zalim kepada kita, yang gak suka dengan kita, yang benci dengan kita, jangan dimusuh. Biarlah Allah yang nanti akan memutuskan dia, bahkan tidak masuk ke dalam surganya Allah. Bu, ceramah kalau lapar begini. Artinya putus dari rahmat Allah, bahkan tidak mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad. Itu janji Allah. Dan surat Al-Kautsar ini banyak nasihat buat siapa? Buat kita hamba yang beriman. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini adalah petunjuk buat kita. Amalin, dikaji, difahami, dia mengerti. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Ibu mau dimusuhin sama Allah, nggak dapat surga. Orang yang putus dari rahmat Allah masuknya neraka. Ibu pernah masuk ke dalam neraka, lah mana orangnya? Na'udzu. Inilah janji Allah. Artinya ujian, cobaan, musibah yang kita hadapi dengan ikhlas, dengan sabar, tawakal, dan menjadi orang yang rendah hati, tidak takab. Ketika diuji sama Allah, beras gua masih banyak, duit gua masih bejibun, betul. Tapi kalau orang diuji sama Allah, putus dari rahmat Allah, dia kagak sabar, tidak ikhlas, tidak tawakal, maka
Orang yang model kayak begini tidak mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, dan Allah tidak akan memberikan dia ke dalam surganya Allah. Kenapa? Putus dari rahmat. Orang yang menyambung rahmat dari Allah apa? Ketika diuji, maka dia ikhlas tawakal. Rasul menyampaikan di dalam kitab Riyadus Shalihin yang dikarang oleh Imam Abu Bakar Muhyiddin An-Nawawi, kata Rasul, inna izomil jazai ma izomil bala, sesungguhnya agungnya pahala itu disesuaikan dengan dahsyatnya ujian cobaan kepada hamba itu di dunia. Lapar gua. Wa inna Allah ta'ala iza ahabba qaumun ibtalahum, sesungguhnya Allah paling cinta, paling demen kepada orang yang diberikan musibah dalam bentuk ujian. Faman radhiya, barang siapa yang ridha, ikhlas, sabar, innallaha yuhibbul mukhlisin, Allah cinta sayang kepada orang yang sabar. Innallaha yuhibbus, Allah cinta demen orang yang sabar. Faman radhiya, barang siapa yang ridho, kata Rasul, dia mampu menghadapinya dalam bentuk ujian, tidak membutuhkan silaturahim dengan ujian lewat orang itu, maka ganjar kata Allah, kata Rasul, falahur ridho, mendatangkan ridho Allah. Kalau ridho Allah kita gapai, kita kita mencari Allah dalam bentuk ujian, pasti endingnya orang yang diberikan ujian akan sakinah, mawaddah, warahmah, selamat dunia dan akhirat. Jadi kata Rasul, faman radhiya, barang siapa yang ridho atas ketentuan takdir dalam bentuk musibah yang ditimpakan oleh hambanya, tapi dengan falahur ridho, kalau Allah ridho, masya Allah, ganjarannya Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah muliakan diri kita. Saat sakaratul maut, padahal lagi sakitnya luar biasa, dia sabar. Ketika sakaratul maut, maka Allah akan tutup segala keburukannya, kemaksiatannya, kemungkaran, dosa-dosa ditutup sama Allah. Kenapa? Rahmat sudah dia dapatkan, diuji sama Allah, dia sabar dan ikhlas. Bu, siap diuji sama Allah? Tumbuh bisul di pantatnya? Katanya siap. Nah, oleh karena persiapkan diri kita gapai rahmat Allah, melewati yang namanya ujian. Tapi sebagai guru, waman sahito, kata Rasul, ini nyambungan hadis tersebut. Waman sahito, barang siapa yang gerutu, marah, kagak terima atas yang menimpa ujian yang Allah berikan kepadanya, dia tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan derajat dari Allah, tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah, bahkan wafatnya ketika sakaratul maut, kemungkaran, kemaksiatan, kezuliman, dosa-dosa dia akan diperlihatkan, maka matinya su'ul khati. Ibu mau pilih mana? Husnul khatimah apa su'ul khatimah? Amin ya Rabbal. Itulah endingnya orang yang beriman, sukses dunia dan akhirat, endingnya bisa menghadapi sakaratul maut, mengucapkan la ilaha, ujian cobaan la ilaha, susah sedih la ilaha, resah gelisah galau la ilaha, duit nggak punya duit la ilaha, la ilaha, la ilaha, kagak punya beras la ilaha, suami gagah pulang-pulang, itu tauhid kita kepada Allah. Maka orang yang la ilaha illallah hidupnya bahagia. Amin ya Rabban. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, udah diingetin sama guru-guru kita ya, bahwa sebenarnya dalam surah Al-Kautsar ini mengingatkan kita ya, bagi orang-orang yang mendapatkan ujian. Maka salah satunya ada caranya dengan fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau ya, ingat Allah, agungkan Allah ya, dan juga memutus atau menyembelih, tadi kata Ustadz Azhari ya, menyembelih sifat-sifat
buruk ya, bahwa orang-orang yang kita sudah melakukan semua yang Allah perintahkan ya, mereka mengatakan kita terputus ya. Ini contohkan oleh Nabi, apa yang dialami oleh Nabi, justru mereka yang sebenarnya terputus dari rahmat Allah ya. Jadi buat kita yang istiqomah di jalan Allah, tetap tebarkan kebaikan, tetap melaksanakan ibadah kita dengan tentunya menyebarkan kebaikan, menunjukkan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Bu, yang mau nanya siapa, angkat tangannya. Oke, banyak depan deh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Fani dari Majlis Taklim Baitur Rahman RW 08 Parakan Pondok Benda Pamulang 2. Siap Mbak Fani. Izin bertanya Pak Ustadz, kita kan manusia biasa ya. Kadang ada yang suka, kadang ada yang gak suka. Gimana caranya biar hati kita tuh gak sakit hati sama orang yang benci sama kita? Itu aja Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Fatullah. Silakan Ustadz David dijawab. Orang zolim sama kita, benci sama kita, buahnya gedeg aja ngelihat kita. Jengkol aja. Jengkol. Bawaannya dia ngelihat kita marah aja. Mukanya dia kalau ngelihat kita kayak mukanya ditekuk 17 setan. Ada model kayak begitu? Lah mana orangnya? Kagak ngikut. Kabarin ke dia. Dan kita ngebalasnya jangan yang buruk-buruk. Sombong oleh dia sedekah. Betul. Kita diuji sama Allah. Orang yang model kayak gitu benci sama kita, salah gua apa sih? Beras gua udah kasih, hampir lagi telur gua udah bawain, Indomie 1 dus gua bawain, kurang apa mukanya masih sebel aja ngeliat gua. Diuji sama Allah melewati, padahal sholat kita rajin, puasa kita rajin, sedekah kita rajin, tahajud malam hari rajin, pagi hari duha rajin. Diuji cuma kayak begitu, kita zolim media. Saya kalau diuji kayak begitu Bu, saya balikin, saya senyumin malahan. Senyum. Ini dibalas. Oh no, por dia lewat dia. Yang benci lu mana orangnya? Sebel gua sama dia. Balasnya jangan begitu, orang yang zolim sama kita, hati orang yang beriman kolbun sal. Jangan seperti kolbun mayit. Kolbun munafik, kolbun marid. Apa kolbun marid Pak Ustadz? Hati yang penyakit. Ada orang yang gedek sama dia, sama dirinya. Balikinnya zolim. Mudah-mudahan ntar malam ular kobra masuk rumahnya. Dicatek satu keluarga, berlagi dia. Jangan kayak begitu. Orang yang kolbun salim, orang fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka sembahlah Allah sampai datang kematian, sembahlah sama Allah. Hati termasuk sembah sama Allah. Kolbun salim, hati yang selamat, indah, senang. Diuji sama orang yang begitu, model kayak begitu, datang ke tempat kita, gedek sama kita. Bagaimana Allah uji apa kita orang kayak begitu? Jangan ngikutin orang yang model kayak begitu. Ketika gak suka sama kita, berarti itu contoh yang gak patut kita tuh, yang kita nirui. Jadilah kepribadian yang berakhlakul karimah. Waqfid janahaka lil mu'minin, rendah hati. Dia sombong sama kita, balasnya senyum. Assalamualaikum Rodiah. Gitu, berani begitu. Assalamualaikum Fatimah. Assalamualaikum Bu RT. Begitu Bu ya. Siap? Insya Allah kita selamat dari orang yang menzolimi kita. Baik, amin, amin ya robbal alamin. Bu, emang enak dizolimin? Enggak enak ya Bu ya. Tapi di situ sebenarnya ternyata letak ujian kata Ustadz ya tadi, bahwa kalau kita udah ikhlas, niat nolong dia dulu karena Allah, hatta walaupun dia sakitin kita, urusan kita bukan sama orang itu, urusannya sama Allah. Tapi kalau kita masih sakit hati, berarti kita belum ikhlas ya Bu ya. Betul apa betul? Siapa yang pernah ngalamin sakit hati? Digituin orang, ada yang pernah kayak begitu? Mana orangnya? Banyak. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi. Banyakin syukur, sedikitin ngeluh. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji tidak henti-henti kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat hidup, nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat-nikmat lainnya yang kalau kita hitung tidak akan pernah cukup kita bisa menghitung nikmat Allah. Makanya dikatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang mau didustakan, ya? Banyak sekali nikmat Allah sudah berikan pada kita, makanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya, sudah hadir guru-guru kita, sudah ada Al-Ustadz Dr. Azari dan juga Ustadz Fatullah yang mau bertanya, angkat tangannya. Fadol, silakan. Oh ya, oke, baik ibu. Nama dan pertanyaannya ya bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah langsung ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana dari Majelis Taklim Al Khairat, Pondok Benda Pemulang 2. Ya ibu, silakan. Mau bertanya Pak Ustadz? Silakan ibu. Begini Pak Ustadz, bagaimana caranya menjaga syukur ketika hidup kita terasa berat banget itu? Nah, silakan Pak Ustadz. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika ujian hidup terasa berat banget, ya gitu. Silakan Ustadz Dr. Azari, fadhol. Pak Dokter silakan. Syukur itu sulit banget ya Bu ya. Banget. Itu sebabnya Nabi mengajarkan satu doa, Allahumma a'inni ala dzikrika, kata Nabi, wa syukrika wa husna ibadatik. Itu doa menunjukkan bahwa syukur itu mesti diikhtiarkan setiap detik. Tetapi ada yang lebih sulit dari syukur. Apa itu Bu? Syakur. Syakur itu di atas syukur. Kalau syukur berterima kasih kepada Tuhan atas nikmat yang enak-enak. Namanya syukur. Tapi kalau syakur tetap berterima kasih kepada Allah meskipun takdirnya kagak enak. Halo, Assalamualaikum. Makanya di Quran dikatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Ada seorang di depan Siduna Umar Ibnul Khattab mengatakan, Allahumma ja'alna min ibadikal qalil, katanya. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang sedikit. Doa apa tuh kayak begitu, kata Umar bin Khattab. Kamu dapat doa dari mana? Kenapa minta sama Allah biar dijadiin jadi orang yang dikit? Kata orang ini, saya dapat wiridnya dari Quran. Karena Quran yang bilang wa qalilun min ibadiyas syakur. Dikit banget orang yang bisa syakur, dan saya pengen jadi orang yang kayak dikit yang begitu tuh, yang si syakur itu. Dia berterima kasih sama Allah bukan cuman yang enak-enak tapi juga yang kagak enak menurut dia. Namanya syakur, Bu. Bu. Ya. Makanya Nabi ngajarin kalau kita dapat nikmat yang enak ngomongnya apa? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kalau yang kagak enak ngucapnya Nabi ajarkan alhamdulillah juga Bu. Tapi alhamdulillah ala kulli halin. Ala kulli halin. Begitu yang enak alhamdulillah rabbil alamin. Begitu yang kagak enak, ya sebenarnya kalau kita paham semuanya dari Allah kagak ada yang kagak enak. Enak semua. Cuman tidak enak menurut kita tetap ditalafuskan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua kondisi. Meskipun menurut kita kondisi itu nyesekin kita, mungkin hikmahnya gede banget. Waalaikumsalam. Ingat cerita Nabi Ismail nangis. Kan empet banget itu. Sayyidah Hajar, ibu beliau nyari air dari Sofa ke Marwah gak ketemu-ketemu. Masalah. Tapi ibu tahu gak? Andaikan Nabi Ismail tidak nangis, sampai hari ini kita nggak minum air Zam-Zam. Ada berkah di balik masalah. Nah yang di capture bukan masalahnya, tapi ada hikmah yang kita belum tahu. Jadi jangan fokus sama masalahnya, tapi fokus sama siapa yang mengizinkan masalah itu terjadi di takdir kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita seperti tadi, kalau nggak syukur, sabar. Dan memang itulah isi dari hidup ini. Annahu huwa adhaka wa abka, kata Quran.
Dialah Tuhan yang membuatmu tertawa, tapi juga Dia yang membuat kamu menangis. Siapa yang buat ibu nangis? Allah. Yang buat senang? Allah juga. Betul gak Bu? Udah begitu dah Bu. Ya. Ustaz tadi kan ngomong syakur. Kalau syakir Ustaz? Nah, kalau syakir Ustaz gimana Ustaz? Apa bedanya syakur dengan syakir Ustaz? Masih seakar kata dengan syakur. Tapi Oke. Al-Quran hanya menyebut kalau tidak syukur, syakur. Oke. Kalau syakir adalah variasi kata aja. Bentuknya fa'ilun. Kalau syukurin, Nah, itu lain lagi. Oke, Variasi baik. kata. Makasih banyak Ustaz. Bu, jelas ya Bu ya. Orang yang sedikit, jadikan aku orang yang sedikit bersyukur. Bayangin orang itu bersyukur itu sedikit dalam keadaan sulit. Ya Bu ya, seperti pertanyaan Ibu tadi ya. Dalam keadaan apapun kita harus banyak bersyukur. Nggak mengucapkan Alhamdulillah atau Alhamdulillah. Apa tadi? Min kulli, apa tadi Ustaz? Allah. Bukan ala kulli hal, apa Ustaz tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Oke, baik. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya lagi angkat tangannya. Ya. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Ibu Rahma dari Majlis Ta'lim Al Khairat Pondok Benda Pamulang Parakan. Begini Pak Ustadz, boleh nggak kita punya rasa kecewa kepada Allah kalau doa kita tuh sampai sekarang belum terkabul? Boleh nggak Pak Ustadz? Itu aja sih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang kepingin penyakitnya cepat sembuh tapi belum dikabulkan Allah. Ada orang yang kepingin punya anak, pernikahan udah 20 tahun belum dikabulin oleh Allah. Banyak orang yang putus asa di tengah jalan. Nah, pertanyaan Ibu tadi mungkin mewakili yang lain ya. Silakan Ustadz Fatullah. izin guru. Bu, wajar Bu kita sebagai seorang manusia yang lemah. Betul. Fitrah kita sebagai orang yang memang memahami kualitas diri kita. Ketika doa kita tidak dikabulkan sama Allah, ada rasa kecewa. Kenapa? Bahkan saya pernah suatu cerita, salah satu teman saya mempunyai perusahaan di mana karyawannya itu hampir 200 lebih. Dia, ya Allah, saya ini memberikan rezeki kepada karyawan saya, melewati saya. Ya Allah, sebentar lagi usaha saya kalau tidak dengan orang itu maka anjloklah, bangkrutlah. Curhat ke saya, curhat dong. Curhat ke saya sampai, ingat doa yang banyak Pak. Sudah sampai mau 7 hari, Ustadz kok belum ada pertolongan Allah. Padahal Ustadz sudah menganjurkan sholat di malam hari, Allah berikan jalan keluarnya. Saya suruh baca surat Al-Nasrah. Fa inna ma'al, itu 7 kali, yang terakhir 7 kali. Nanti yakin kepada Allah, Allah berikan jalan keluarnya. Setelah hampir 1 hari tidak ada pertolongan Allah, maka jatuh bangkrutnya usaha dia. Lemah dia, tidak berdaya. Saya telepon, di mana Bapak? Saya di rumah, lagi sakit, Kenapa? Fitrah sebagai seorang manusia. Ketika doanya tidak dikabulkan sama Allah, lemah dia. Betul. Makanya Allah sampaikan la haula wala quwata illa billah. Tidak dikabulkan di dunia, tapi nanti dikabulkan sama Allah. Di akhirat kita jauh daripada neraka. Kita dimasukkan dengan kesabaran kita ke syurga. Pasti ada hikmah ketika doa kita tidak dikabulkan sama Allah. Guru kita sudah menyampaikan wa asa an takrahu syai'a wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Betul guru ya kalau tidak salah ya. Allah, kita pengen sesuatu target nih. Doa kita kok nggak dikabulkan, bukan berarti Allah kagak demen dengan doa kita. Mungkin keyakinan kita, introspeksi. Ud'uni astajib, minta sama Allah, Allah kabulkan selama hati kita tidak dengki sama orang lain. Selama hati kita pemaaf, selama hati kita tidak menyakiti orang lain.
Kalau orang yang hatinya selamat, damai, tentram, dia sama Allah, ibadahnya rajin, khusyuk. Ini baru sholat 2 rakaat aja, sholat duha udah minta sama Allah. Ya Allah, sekarang saya sholat duha. Betul kata Ustadz Azhari tadi, saya habis selesai dari Ainus TV. Ya Allah, sekarang saya pengen minta duit 100 miliar. Ternyata dikabulin sama Allah. Alhamdulillah. Tiba-tiba pas malamnya datang orang sakit. Ibu cuma baca Al-Fatihah, dia sembuh. Kata orang yang sakit, siapa orang yang membacakan, siapa orang yang bisa menyembuhkan saya, yang bisa mengobati saya mau kasih duit 100 miliar. Alhamdulillah, pas diberikan duit 100 miliar, dipegang tuh anak dibangun, ma anterin sekolah. Ternyata mimpi guru. Makanya yakin kepada Allah. Ya Bu ya, sabar. Teruslah yakin dengan Allah. Insya. Udah serius-serius ngatunya mimpi. Tapi memang begitu Bu ya. Bahwa Allah itu janjinya pasti mengabulkan doa kita. Kata Ustadz tadi, ada yang langsung dikabulkan hari ini saat ini. Ada yang ditunda dulu. Ada yang diganti dengan yang lebih baik. Cuman kita tinggal lihat aja, merubah sudut pandang kita. Kalau kita mampu merubah sudut pandang, insya Allah hidup kita happy. Kalau hidup kita tenang, kemampuan kita untuk nerima rezeki dan juga petunjuk Allah dari manapun itu akan lebih terbuka. Tapi kalau kita fokus di keinginan kita, bisa jadi Allah sudah kasih banyak jawabannya, tapi kita aja nggak mau ngelihat. Kira-kira gitu. Ya Bu ya, insya Allah selalu prasangka baik kepada Allah. Baik. Pertanyaan selanjutnya siapa yang mau nanya, angkat tangannya. Baik Ibu, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ibu Sri, jamaah dari Majelis Taklim Al-Istiqomah Parakan. Mau tanya ada Pak Ustadz, kalau ada orang sukses tapi sombong, apakah nikmat itu bisa jadi azab untuknya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Azhari, silahkan dijawab Ustadz, fadhol. Ada orang dikasih nikmat tapi sombong. Iya. Itu bagaimana itu? Begini Bu, ulama kasih nasihat sama kita. Kata ulama, al-kathir katanya, al-qalil ma'al barakah khairun minal kathir ma'al ghaflah. Dikit tapi berkah itu lebih baik daripada banyak tapi ghaflah. Kita tadi udah belajar apa makna berkah. Semua yang membuat kita makin dekat sama Allah namanya berkah. Lawan dari berkah namanya ghaflah. Semua yang membuat kita jauh dari Allah namanya ghaflah. Nah, nikmat yang sedikit menurut kita tetapi membuat kita dekat sama Allah itu jauh lebih baik daripada banyak tetapi membuat kita jauh dari Allah. Itu sebabnya di dalam Al-Quran tidak semua yang sedikit itu dicela. Bahkan cenderung memuji yang dikit. Malah yang dikecam sama Quran yang banyak. Di Al-Kautsar Allah memuji yang banyak. Tetapi di surah yang lain Allah mencela yang banyak. Lawan dari Al-Kautsar. Meski sama-sama banyak. Apa itu? Alhaakumut takatsur. Yang di sini menggunakan diksi Al-Kautsar. Yang di sini takatsur maknanya tafakhur. Ada orang yang punya harta banyak, berbangga-bangga, sombong, angkuh, dia lalai ghaflah, lupa sama Tuhan. Dan lupanya baru ingat kalau dia lupa hatta zurtumul maqabir. Kalau dia sudah mati tahtat turab, jadi mayat di bawah tanah, baru dia ingat, ngapa dulu saya kagak ibadah ya? Ngapa saya kagak ngaji? Ngapa saya kagak taklim? Kenapa saya nggak buat baik? Tuh lihat, Al-Quran tidak mengecam yang dikit di ayat itu. Justru mengecam yang banyak. Alhaakumut takatsur. Berbanyak-banyak berpotensi membuat kita ilha. Apa itu ilha? Lalai. Lahwun. Hatta zurtumul maqabir. Dia tidak bilang alhaakumut taqallul, tidak yang sedikit tapi yang banyak. Jadi ada orang dapat nikmat. Lihat cara pandang kita soal nikmat. Kita menyebut itu nikmat karena dia banyak. Bukan. Nikmat semua yang membuat kita ingat Allah itu nikmat. Tapi semua
yang membuat kita lupa sama Allah meskipun nikmat banget, itu bukan nikmat tapi istidraj. Ya enggak? Apa tuh istidraj? Diempanin sama Allah. Diempanin, dinyungsepin. Bu. Bukan berarti kita anti dunia, bukan. Ayat itu tidak sedang berkata begitu. Kita justru harus punya dunia. Ibu pergi ngaji hari ini di iNews harus ada dunia enggak? Lo pakai gamis kan kudu pakai dunia, Bu. 1 set udah 3,5. Rada mahal 1 juta. Lebih ini saya kan perempuan juga tahu saya. Tahu aja Ustadz. Justru lebih murah, mohon maaf punten, yang kagak nutup aurat daripada pakai aurat modalnya gede banget. Artinya kita butuh dunia untuk beragama, tetapi cara pandang kita melihat dunia ya dirubah. Bukan materi segala-galanya. Wallahu ta'ala bi'alam. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz Fatullah, Ustadz Azhari. Bu. Emang ternyata ya Bu ya, begitu banyak nikmat yang Allah berikan itu ya, kita harus pandai-pandai mensyukurinya. Melihat lagi apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jangan lihat susahnya aja. Baik, di penghujung acara ini mari sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, dan setiap yang mendapatkan kesulitan Allah angkat kesulitannya, Allah berikan kebaikan bagi kita semua dan dipertebal keimanan kita agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang bersyukur dan sabar pada saat mendapatkan ujian dari Allah. Untuk itu kami persilakan kepada guru kita Ustadz Dr. Azhari Nasution untuk memimpin doa. Fadhal. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrik. Ya Allah, bantu kami ya Allah untuk senantiasa terhubung kepadamu. Ala syukrik, terus bersyukur kepadamu ya Allah. Ala husni ibadatik, dan terus beribadah dengan kualitas yang baik. Allahumma ja'al mimma ta'allamna hujjatan lana wala hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikanlah majelis cahaya hati ini menjadi ilmu yang kelak menolong kami di akhirat. Bukan ilmu yang justru mengecam kami dan membuat nasib kami tidak baik di akhirat. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah belajar banyak tentang makna bersyukur, ya, bahwa dengan rasa bersyukur kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan banyak mengeluh. Karena kalau kita banyak mengeluh artinya tandanya kita masih kurang mensyukuri nikmat Allah. Selalu yang kita lihat adalah kekurangannya. Selalu yang kita lihat adalah kesulitannya. Padahal pada saat kita mendapat kesulitan, itu adalah salah satu cara Allah untuk menegur kita, mengingatkan kita untuk kembali lagi kepada Aku. Mari dekatkan diri kita kepada Allah dengan berzikir, mengingat esensi kita bahwa hidup di dunia ini cuma sementara, bahwa kita di dunia ini tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak kita semua dikumpulkan dalam surganya Allah dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Halik undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.